Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Ta'bir Masjid Haji Sulaiman, yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin hadirat. Kan Haji Sulaiman kan? Ya, saya tahu Erwin Sulaiman, tapi saya milih Sulaiman karena bahasa Nabi Sulaiman gitu. Erwin Indonesia. Gak ada Nabi Erwin, gak ada. Sengaja selalu kalau ada teman saya punya dua nama, nama Indonesia dan nama Arab, atau nama orang salih, atau nama kita panggil dengan nama orang salih itu, ya, sebagai doa menjadi raja seperti Nabi Sulaiman. Bapak Ibu hadirin hadirat, salat subuh khususan Biker Subuhania. Alhamdulillah sudah isi sama mereka, semangatnya luar biasa di Bali, di Malang, di mana lagi ya. Semangatnya luar biasa. Di sini alhamdulillah mereka semangat. Apa yang terjadi tahu? Bapak Ibu, ada sebuah hal kalau itu jadi baik, semuanya ikut baik. Yang difokus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk Islam gimana kondisinya? Jahiliyah, kufur, bunuh-bunuhan, berzinahan. Itu kondisi Arab waktu itu. Mereka sambil menghabiskan banyak orang gara-gara sedikit air, menghabiskan banyak orang. Mereka tunggu, semua yang datang ke Makkah, mereka tunggu. Mencurikan mereka, menghabiskan mereka. Itu kondisi Arab. Jahiliyah. Tapi tiba-tiba subhanallah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidikkan mereka. Memfokus satu hal. Apa? Tanam iman dalam hatinya. Tanam iman dalam hatinya. Tahu kalau sudah orang ada iman dalam hatinya, menjadi orang yang hebat. Orang yang luar biasa. Contoh, coba lihat ada orang-orang kafir, ya, tiba-tiba masuk ke Islam. Gimana dakwahnya gimana? Semangatnya beda dengan orang Muslim yang lahir Muslim, beda. Semangatnya beda. Apalagi yang dulu Kristen atau apa gitu, malah dia berubah sekarang. Semangat dakwahnya, berjuangannya luar biasa. Itu yang namanya iman dalam hati. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Selalu Rasulullah fokus apa? Iman itu. Bagaimana mengkuatkan iman, mensempurnakan iman, mengkuatkan iman. Itu fokusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata Rasulullah apa? Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat, saluha sairul jasad. Wa idza fasadat,
fasada sairul jasad. Ala wahiyal qalb. Sebuah daging lembut kecil dalam badan kita. Kalau itu baik, semuanya ikut baik. Tapi kalau itu buruk, semuanya ikut buruk. Itulah hati kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati ini kita fokus. Bayangkan, banyak kebiasaan jamaah salat subuh. Coba lihat, selain mereka ini, coba semuanya sudah tua-tua. Husnul khatimah udah. Sudah tua-tua. Mohon maaf. Tua, sakit, kedinginan. Tapi mau tinggalkan kasurnya yang nikmat, tinggalkan rumahnya, datang ke masjid. Walaupun dalam kondisi sakit atau tua, datang ke masjid. Apa yang mengkuatkan mereka itu? Padahal datang anak muda, kuat, sehat, tidak bisa angkat selimut. Tak bisa. Tak bisa angkat selimutnya. Bedanya apa? Kalau segi fisiknya, yang muda lebih kuat nih. Lebih sehat. Kok yang tua-tua datang? Ya, ada iman dalam hatinya, itu yang mengkuatkan mereka. Itu yang difokus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang buatkan Sayyiduna Bilal? Coba bayangkan gambaran ini. Sayyiduna Bilal radhiyallahu an percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat itu hak. Dia masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, disiksa. Disiksa sampai apa? Lepas bajunya. Bayangkan, lepas bajunya, tidur padang pasir. Yang panasnya Makkah, kalian sudah tahu yang pernah umrah, sampai 50 darajat panasnya. Bayangkan, tidak ada pakaian sama sekali, tidur di tanah yang begitu panasnya luar biasa, dan taruh batu yang besar atas dadahnya. Bayangkan siksa yang seperti ini. Sabar. Sayyiduna Bilal sabar. Datang kuffar Quraisy, bosnya datang. Satu kata, caci maki Rasulullah, udah bebas. Satu kata aja. Satu kata. Caci maki Rasulullah, udah bebas. Daripada hamba budak menjadi bebas. Silakan. Satu kata. Disiksa seperti ini. Satu kata aja. Enggak. Mundur diri dari Islam. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Ahadun ahad. La ilaha illallah. Tak ada lagi. Berkali-kali, berhari-hari, tetap. Apa yang buatkan mereka kuat sampai bisa tahan sabar walaupun siksa yang seperti ini? Itu yang namanya iman dalam hatinya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal kaya raya dan manja. Manja. Ibunya manjahin terus. Ibunya. Saking kaya raya, kalau dia lewat dari satu jalur, sahabat yang lain semuanya tahu. Si fulan sudah lewat di jalur ni. Karena harum parfumnya. Saking mahal luar biasa. Bagi satu pakaian, satu pakaian lagi. Gak pernah dalam satu hari satu pakaian. Saking kayanya. Masuk Islam. Masuk Islam. Ibunya gak terima. Mundur diri. Gak mau. Jangan saya ketemu lagi. Saya tidak mau ketemu Anda lagi. Sedih. Tapi tetap gak mau mundur. Gak mau lepas Islamnya. Terus, kata ibunya, kalau Anda masih Islam,
aku tidak makan, tidak minum sampai mati saya. Kan namanya anaknya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, ibunya, ibu yang dia cintai, ibu yang dimanjain, terus itu datang kepada ibunya, Bu, kalau tidak makan, tidak minum sampai hari kiamat, saya tidak akan mundur. Saya tidak akan lepas Islam. Apa yang buatkan mereka kuat? Iman dalam hatinya. Salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha besar di Makkah masuk Islam. Begitu masuk Islam, datang hijrah, mau keluar dari Makkah menuju ke Madinah, hijrah. Kuffar Quraisy ketangkap di situ. Masih ingat berapa tahun lalu Anda miskin, gak punya apa-apa. Sekarang kaya raya, kok mau bawa harta ke sana? Gak mungkin kita lepas. Terus gimana? Kalau Anda ingin hijrah ke Madinah, syaratnya 1, lepas hartamu semuanya. Hah? Gimana? Harta yang saya capek puluhan tahun ini, harta saya, kerja keras saya, minta dilepas? Mohon maaf, kalau ada orang sekarang, kalau ini mau masuk masjid, bayar dulu. Bayar dulu 1 juta kalau mau masuk masjid. Oh, tidak usah ke masjid. Oh, dah selesai. Belum, gak ada yang siap. Ini lepas hartamu semuanya. Artinya miliaran. Udah lepas miliaran itu, baru kita mengizinkan Anda hijrah. Oh, gitu aja. Silahkan. Harta saya ada di situ. Ada sebagian sama si fulan. Ada sebagian sama si fulan. Ada unta saya di sana. Ada. Silahkan ambil semuanya. Yang penting agama saya selamat. Tahu artinya Anda kaya raya, tiba-tiba habis uangnya. Stres, gila. Tapi mereka mau korbankan hartanya. Mau korbankan jiwanya. Siap korbankan jiwanya lillahi ta'ala. Apa yang buatkan mereka kuat seperti ini? Itu iman dalam hatinya. Ada sesuatu. Pada kemarin, jahiliyah. Kemarin, kafir. Kemarin, tidak ada Tuhan. Kemarin, sekarang tiba-tiba berubah semuanya. Itu iman dalam hatinya. Kalau sudah ada iman, baru kita mau tahajud. Kalau sudah ada iman, baru kita mau datang ke masjid. Kalau sudah ada iman, baru kita mau baca Quran berkali-kali, khatam Quran berkali-kali. Kalau ada iman, baru kita suka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada iman, masjidnya sepi. Malas ke masjid. Akhirnya muncul apa? Muslim tidak salat. Ada? Ada? Kok Muslim tidak salat? Gimana, gak masuk akal? Kok Muslim tapi tidak? Terus kalau Muslim tidak salat, kafir gimana kafir itu? Kan kafir tidak salat, kok Muslim tidak? Tapi itu muncul karena tidak ada iman yang mengkuatkan mereka datang ke masjid. Berat baginya. Tidak ada iman. Hatinya sudah isi. Siap dia, siap. Berdiri 2 jam. Stadium, nonton bola di sana. Siap 2 jam di sana, sabar dia. Tapi tidak siap 10 menit berdiri di masjid, gak siap. Bedanya apa? Tidak ada dalam hatinya la ilaha illallah. Yang ada Ronaldo, Messi, itu ada. Karena itu dia siap untuk nonton bola 2 jam, pergi ke stadium di sana, berdiri. Masuk gol, senang, bahagia, kalah, sedih, nangis. Itu yang ada dalam hatinya.
Orang mukmin 2 tahun 2 bulan, 2 tahun 2 bulan masa hukum Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Masa hukumnya 2 tahun 2 bulan. Sebakat umat Islam, Khalifah yang kelima Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang kelima. Padahal jaraknya jauh dari sahabat. Tapi semuanya sepakat mengatakan Umar bin Abdul Aziz Khalifah yang kelima. 2 tahun 2 bulan seluruh negara Islam tidak ada satu orang miskin. Bukan satu negara. Semua Islam itu, negara Islam yang besar itu, tidak ada satu orang miskin. Sampai orang kaya keluar hartanya, zakatnya, tidak ada yang terima. Tidak ada orang miskin. Sampai ada pengumuman dari khalifah, yang mau nikah kita bayar. Yang lagi ada hutang, kita lunaskan hutangnya. Yang lagi ada kita 2 tahun 2 bulan. Seluruh negara Islam tidak ada satu orang miskin. Sampai kata Umar bin Aziz, kalau sudah manusia itu sudah alhamdulillah ada kecukupan, kaya raya, semuanya sudah mampu, makanan burung taruh di atas gunung biar tidak ada burung lapar di negara Islam. Apa yang buatkan mereka seperti itu? Umar bin Abdul Aziz dalam sirahnya setiap malam duduk sama ulama, sama orang-orang salih. Setiap malam duduk sama ulama dan orang salih, bahas apa? Bahas surga, akhirat, kubur. Sampai di dalam kamarnya dia sudah tali satu kubur. Oh, setiap besok saya ke sini. Apa yang saya sudah siapkan? Setiap malam duduk sama ulama, nangis-nangis, bahas apa? Ayat-ayat surga, ayat-ayat neraka, hadis surga, hadis neraka. Itu yang mengkuatkan hati mereka, mengkuatkan semangat mereka untuk ibadah, untuk taat, jujur, amanah. Karena kita faham siapa yang malas, siapa yang khianah, siapa yang korupsi, siapa yang bohong, siapa yang lupa Allah, lupa hari akhir, lupa ada hisab, lupa ada kubur, lupa masalah ini. Baru dia berani lakukan dosa dan maksiat. Karena itu jadi solusinya gimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar lancar segala ibadah kita, berbanyak la ilaha illallah, mensucikan hati kita. Yang kedua, selalu duduk sama orang-orang salih yang ajak anda ke surga Allah. Apa yang terjadi sekarang? Kalau kita di bulan suci Ramadan, iktikaf 10 hari terakhir Ramadan, iktikaf. Apa ini di masjid? Ada apa di masjid? Quran, zikir, salat. Itu yang ada di masjid. Selama 10 hari anda tidak ada urusan kecuali ibadah dan taat. Apa yang terjadi dalam imanmu? Apa yang terjadi dalam hatimu? Kita lihat jamaah yang iktikaf, tiba-tiba imam baca salat tarawih atau baca Quran, mereka tiba-tiba nangis. Khusyuknya luar biasa. Salatnya mantap. Semangat baca Quran. Lagi tanam iman dalam hatinya ini. Setiap hari, selama 10 hari, bahas apa? Akhirat surga, neraka, pahala. Itu bahasannya. Masuk dalam hatinya, praktik amalannya. Tapi kalau duduk sama orang, dunia. Akhirnya apa ya? Dalam hati kita ada apa? Dunia, sama.
Karena itu wasiat Rasulullah apa? Coba lihat Anda duduk sama siapa, kata Rasulullah. Hadis yang terkenal apa? Kalau Anda punya teman jualan parfum, Anda setiap hari silaturahmi kepada teman itu. Jadi harum antum apa? Enak. Enak. Wanginya enak. Tapi kalau teman antum jualan sate gimana? Bau antum apa? Begitulah kalau kita setiap hari duduk sama orang saleh, duduk sama orang baik, kita baca Quran sama-sama, kita baca hadis sama-sama, kita baca surga dan neraka. Ini yang menguatkan iman kita. Kalau sudah iman kita kuat, beres segala urusan dunia kita. Semuanya akan lebih baik. Sekarang kata ulama, coba contoh ini. Kata ulama, ada orang punya rumah baru, beli alat baru, kulkas baru, AC baru, semua alatnya baru. Begitu dia masuk rumahnya, mau nyalain AC, nggak bisa. Kan AC-nya baru, kulkasnya nggak bisa. Nyala sebentar, mati lagi. Ada apa di sini? Semuanya alat-alat itu baru. Kok bisa begitu? Lemah banget, AC-nya gak dingin. Hidup mati. Ada apa di sini? Periksa alatnya, semuanya baru. Semuanya bagus. Kok terus masalahnya apa? Datang orangnya, bawa tukannya. Kok ada masalah di sini? Semua alat-alat gak kerja dengan baik. Masalahnya apa? Setelah diperiksa, Pak, bukan masalah alatnya. Di sini. Wattnya lemah. Wattnya baru 700. Gak bisa. Oh gitu ya. Terus solusinya gimana? Ini kuatkan. Menjadi 700 menjadi 2200. Semuanya nyala dengan baik. Ini hati kita. Karena lemah iman, salat kita ada, tapi belum bisa khusyuk. Betul? Bisa khusyuk belum? Belum. Salat ada, lemah. Datang ke masjid, malas. Salat tarawih gak bisa tahan. Salat tarawih, qiyamul lail menjamin surga. Anda berdiri di rumah Allah masjid, jamaah banyak di Indonesia, kalau salat tarawih cari masjid yang 11 rakaat, kulhu terus, lebih cepat lebih baik. Tidak bisa sabar tahan 1 jam untuk surgamu, gak bisa tahan. Kenapa? Ini iman gak ada. Iman lemah. Mau keluarkan sedekah, hitung dulu. Gimana? Masih ada urusan, masih mau belanja ini. Yang 100.000 akhirnya menjadi 2.000. Kan? Iman gak ada. Artinya bagaimana solusinya? Biar kita tahan. Mohon maaf, banyak jamaah baca Quran di Indonesia. Udah, saya mau baca Quran. Ya, silahkan. Quran yang mulia, 1 huruf 10 kebaikan, pahalanya luar biasa, kemuliaannya luar biasa, berkahnya luar biasa, syafaah Al-Quran luar biasa, melancarkan urusan, mendatangkan rezeki. Itu semuanya Al-Quran. Begitu kita baca Quran, mohon maaf. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Baru berapa ayat sudah ngantuk? Baru berapa ayat? Akhirnya apa? Yang niatnya baca Yasin, berapa ayat? Sadaqallahul azim. Padahal baru bangun tidur. Kok jadi ngantuk? Tapi besok kalau ke mall, kalau ke mall 3 jam, 4 jam muter-muter, gak apa-apa, semangat. Ada apa di sini? Ya,
Di sini hati kita suka di mall, bisa tahan, bisa sabar. Tapi karena hati kita belum ada isinya, belum ada imannya, akhirnya taat ibadah kita tidak bisa lancar. Tidak bisa lancar. Kita tidak bahas orang yang tidak taat karena tidak ada urusan. Saya bahas orang yang taat. Mohon maaf, sampai kapan Bapak Ibu kita salat bagus baik, tapi belum bisa menghadirkan hati dalam salat. Belum bisa khusyuk. Karena inti salat apa? Khusyuk. Coba kalau kita faham, perintah Allah bukan salat. Perintah Allah bukan salat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, selalu kata salat digabung dengan satu kata apa? Wa aqamas shalah wa yuqimunas shalah aqimis shalah rabbi ij'alni muqimas shalah. Karena itu jangan terasa saya baik, saya sudah salat. Anda belum salat. Karena kata Allah, aqama yuqimu yuqimuna, Allah minta salat yang khusyuk. Sudah bisa belum? Jangan mohon maaf terjadi sama kita seperti sahabat. Tahu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah lagi duduk di masjid sama sahabatnya. Tiba-tiba masuk satu orang, salat 2 rakaat di belakang tiang, datang duduk di majlis Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balik lagi salat, Anda belum salat. Dia berdiri lagi, balik lagi, salat 2 rakaat. Duduk lagi, kata Rasulullah, salat Anda belum salat. Dia balik lagi, 2 rakaat lagi, balik lagi duduk. Kata Rasulullah, berdiri pulang. Salat Anda belum salat. Ya Rasulullah, saya tidak faham selain yang saya kerjakan ini. Gimana salatnya maksudnya? Baru Rasulullah jelaskan salat yang benar seperti apa. Mohon maaf, jujur aja. Kalau Rasulullah lihat salat kita, apakah kita termasuk orang yang sudah salat atau belum salat? Allahu Akbar. Kunci saya di mana ya? HP, ketinggalan HP. Semua urusan kita masuk dalam salat. Ini sudah salat belum ini? Artinya Bapak Ibu, semua ini jangan, Syekh, bagaimana cara khusyuk dalam salat? Bagaimana cara hafal Quran? Bagaimana cara? Bukan di sini. Fokus hatimu dulu. Fokus hatimu, kuatkan watnia dulu, baru akan semuanya jalan dengan lancar. Semuanya jalan dengan lancar. Hatimu dulu, sucikan hatimu dulu, bersihkan jiwamu dulu. Duduk sama orang-orang yang selalu ingat Allah, yang selalu baca Quran. Ini bersihkan jiwa dulu, hati dulu, bersihkan, tanam iman. Setiap hari salam akhirnya, oh iman kuat. Kata Allah, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Begitu nambah iman kita lagi. Besok nambah iman kita lagi. Besok Anda otomatis salatnya lebih baik. Sedekahnya lebih baik. Qurannya lebih baik. Ibadahnya lebih baik. Doanya lebih baik. Kalau iman kita lebih baik. Tapi kalau kita fokus bagaimana, bukan salah di situ, bukan. Bukan kulkas yang rusak, bukan. Bukan AC yang rusak, bukan. Masalahnya watt di sini. Wattnya di sana lemah. Tidak bisa kerja dengan baik. Mohon maaf, semua sudah tahu fadilah Quran. Tahu pahala Quran. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Tapi apakah kita sudah bisa baca dan hafal Quran? Kemarin ratusan jamaah. Coba bayangkan. Bahas Quran kita. Ratusan jamaah. Saya tanya, habis bulan suci Ramadan kemarin, pasti semuanya baca dan khatam Quran. Saya tidak bahas Ramadan. Saya bahas Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sekarang bulan Safar. 4 bulan sudah lewat.
yang sudah khatam Quran 4 kali dalam 4 bulan, silahkan angkat tangannya. Artinya masih dia istiqamah. Setelah bulan suci Ramadan, masih dia istiqamah baca Quran, walaupun setiap hari 1 juz. One day, 1 juz. Silahkan angkat tangannya. Ratusan orang tidak ada yang angkat tangannya. Coba bayangkan. Quran, kalau saya bahas pahala Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan, semua sudah tahu. Semua sudah tahu. Pahala Al-Quran, barakah, semua sudah tahu. Tapi kenapa tidak kerjakan? Watnya lemah, gak bisa. Berapa ayat nantuk, sadaqallahul azim. Gak bisa. Apa yang buatkan mereka istiqamah, sabar, tahan? Ya, kalau imannya sempurna, baru amalannya sempurna. Baru taatnya sempurna. Salat tahajud, amalan mulia, menjamin surga. Kita salat tahajud, bukan tidak salat tahajud. Tapi qulhu terus. 2 rakaat sudah 5 menit, 10 menit sudah selesai salat kita. Padahal apa kata Allah dalam Al-Quran? Apa? Ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila. Gimana? Berdiri sepanjang malam tahajud, kecuali sedikit untuk istirahat. Gimana? Berdiri sepanjang malam tahajud, kecuali sedikit untuk istirahat. Itu kesukaan Allah, itu perintah Allah, itu sunnah Rasulullah. Mohon maaf, yang kita lakukan apa? Sebaliknya, sepanjang malam tidur, sedikit untuk tahajud. Kok bisa terbalik? Ya, imannya gak ada. Imannya gak ada. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin lancar, sukses, bahagia, selamat, nikmat dunia akhirat, ini kuncinya hatimu. Coba isinya apa? Usahakan selalu jaga. Mohon maaf, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak umat jasadnya hidup, hatinya mati. Jasadnya hidup, hatinya mati. Alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Orang yang selalu menjaga hatinya, jaga zikirnya kepada Allah, selalu dekat kepada Allah, dan orang yang jauh dari Allah, tidak ada zikirnya, kata Rasul, seperti orang yang hidup dan mati. Dihitung mati. Jasadnya hidup, hatinya mati. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita berubah pikiran kita sebentar. Tidak cukup bagi saya salat, tapi harus saya hadirkan hati saya khusyuk di dalam salat. Tidak cukup saya baca Quran, tapi harus hadirkan hati saya menhayati dan menikmati Al-Quran. Tidak cukup saya cuma zikir yang biasa, tapi hadirkan hati biar muncul zikir yang luar biasa, taat yang luar biasa, ibadah yang luar biasa. Gimana cara baiknya? Duduk sama orang salih, berbanyak la ilaha illallah, itu yang mensucikan hati kita, yang menguatkan iman kita. Duduk sama orang yang selalu berikan peringatan, Allah, 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 surga, surga, semangat, neraka, neraka, takut, tidak lakukan dosa maksiat, surga, lakukan taat untuk masuk surga. Ingat Allah, selalu lakukan yang Allah suka, yang Allah cinta. Kalau kita selalu dekat kepada Allah, Allah yang jamil, segala urusanmu beres, duniamu beres, akhiratmu beres. Karena kita faham hajat kita, keluarga kita, rezeki kita, urusan kita, dunia kita, akhirat kita, semuanya milik Allah. Kalau anda ingin dapat dua-duanya, silahkan. Silahkan. Isi ibadah taat yang terbaik, sesuai kesukaan Allah, akan Allah berikan balasan yang sama, yang anda suka, yang anda cinta, yang anda mau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai manusia yang lemah,
yang dhaif, yang tidak bisa apa-apa, yang bodoh kata Allah, wa khuliqal insanu dhaifa, innal insana la zalumun kafar, jahula, sifat bodoh, lemah. Semua itu zalim, itu sifat manusia. Terus gimana solusinya? Satu. Setiap Anda sujud, lama sujudnya. Jangan cepat. Lama sujud. Ambil kesempatan ini. Apa? Paling dekat kepada Allah waktu sujud. Ambil kesempatan ini. Curhat kepada Allah. Ya Allah. Ya Allah. Lama saya salat. Belum bisa menikmati salat. Belum bisa khusyuk. Ya Allah. Mau baca Quran tapi malas terus. Ya Allah. Mau berjuang untuk agama. Mau jadi lebih baik taat. Mau sempurna ikhlas. Belum bisa. Ya Allah. Kuatkan iman saya. Ya Allah. Sucikan hati saya. Ya Allah. Sempurnakan ikhlasan saya. Ya Allah. Ya Allah. Curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita belajar dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulubul ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Semua hati kita antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Hadis apa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kuatkan iman saya ya Allah. Kuatkan hati saya biar selalu istiqamah taat kepadamu ya Allah. Itulah. Kita gak bisa, manusia sendiri gak bisa. Lemah, gak bisa. Lari kepada Allah yang maha kuat. Allah yang maha kaya. Allah yang maha sempurna. Allah yang memiliki segala-galanya. Lari kepada Allah akan beres hajat kita dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang sudah lalu tidak usah kita bahas. Mulai hari ini buka halaman baru bersama Allah. Niat dan azam kita mau jadi lebih baik dalam taat kita. Kita mau jadi lebih baik dalam ibadah kita. Kita mau jadi lebih baik dan lebih dekat kepada Allah dan selalu istiqamah atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Membuktikan hal ini dengan berbanyak doa, curhat waktu sujud, akan beres segala hajat kita dunia dan akhirat. Siap masuk surga? Bu, siap masuk surga? Silahkan mati dulu ya. Memang prosesnya harus mati. Yang penting mati dalam keadaan husnul. Mohon maaf. Husnul khatimah yang baik mahal. Tidak mungkin Anda dapat kecuali sebelum niat ada niat baik, ada salat baik, ada zikir baik, ada Quran baik, ada akhlak baik, dapat khatimah yang baik. Berikutnya lebih baik. Kuburnya sempit gelap menjadi rawdatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Coba bayangkan. Berubah berkah iman kita, berkah amal saleh kita berubah. Sempit gelap, taman dari taman surga. Hari mahsyar, kata Rasul, datang orang yang punya iman yang luar biasa. Hari mahsyar mereka, yang miliaran manusia kumpul dalam satu tempat, matahari atas kepala mereka, ada golongan atas mimbar dari cahaya VIP. Jalur khusus, tempat khusus, makanan minuman sudah siap semuanya. Hari hisab mereka mudah kata Allah. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada orang hisabnya 500 tahun. Diskusi hisab. Berapa tahun? 500 tahun. Hitung ya, satu hari 1000 tahun dunia. Kali 500 berapa itu? Bisa tahan, bisa sabar. Tapi bagi orang mukmin, kata Allah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Masuk diskusi hisab, silahkan Mbak, udah selesai. Udah silahkan. Iya, udah selesai, silahkan. Ini berkah iman yang kita siapkan
di dunia kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bahwa bakal kalian takwa. Takwa itu di mana? Takwa itu di mana? Hati. Hati. Semua urusan hati. Mau jamin surga? Gak bisa kecuali hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaat hartamu, jabatanmu, keluarga ada manfaat kecuali kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Silakan masuk surga. Tapi masih hati kita lemah, masih banyak suka selain Allah, cinta selain ibadah, taat, akhirnya rugi dunia dan akhirat. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita niat dan azam menjadi hamba Allah yang lebih baik ibadahnya dan lebih sempurna taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusinya gimana? Berbanyak la ilaha illallah. Yang kedua, duduk sama orang yang baik, sama orang yang salih, yang selalu bahas surga, akhirat, ya, Allah, Allah, Allah. Itu yang bisa berubah fikiran kita, bisa berubah hati kita, bisa berubah amalan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan luar biasa kita tutup doa ya. Karena setiap majlis ilmu dan majlis zikir doanya mustajab. Apalagi ahli subuh yang Allah muliakan mereka. Ahli subuh, waktu subuh yang Allah bagi-bagi keberkahan. Ahli subuh itu doanya mustajab. Tapi sebelum saya doa, bagi-bagi hadiah dulu. Kebiasaan almarhum Syekh Ali Jabir bagi-bagi hadiah kepada jamaah. Jamaah yang ikut satu hati, satu niat, satu tujuan, satu fikiran, mensyiarkan Al-Quran, membumikan Al-Quran, mewujudkan generasi Qurani. Indonesia negara Al-Quran, negara yang berkah dan ma'mur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bersama Al-Quran mulia dunia dan akhirat. Bersama Al-Quran dapat berkah Al-Quran di dunia dan dapat syafaah Al-Quran di akhirat. Bahagia sekali kalau ada orang tuanya punya anak hafiz-hafizah. Bahagia sekali. Ini cuma sedikit aja kemuliaan yang dapat di dunia, apalagi nanti di akhirat. Yang kata Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam surga, Allah berikan mahkota bagi mereka sebagai raja surga Allah. Raja surga Allah. Ini orang tuanya aja. Habis itu Allah mengizinkan anak yang seperti ini yang berjuang bersama Al-Quran bawa syafaat untuk keluarganya, temannya, tetangganya. Silahkan. Semuanya masuk surga Allah SWT. Berkat satu orang, Ahlul Quran, satu orang bisa selamatkan keluarganya, temannya, semuanya menjadi ahli surga Allah. Karena itu almarhum Syekh Ali Jabir fokus program Al-Quran. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita jaga satu ayat bisa menjamin surga. Satu ayat. Coba bayangkan, satu ayat. Bukan satu juz, satu ayat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang istiqamah baca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Satu ayat ini. Kalau jaga istiqamah setiap habis salat fardu. Setiap habis salat fardu baca, bukan 100 kali, bukan. Satu kali aja. Satu kali aja. Berarti 5 kali, 5 salat fardu, 5 kali setiap hari. Berapa menit itu? 2 menit, setengah menit. Satu kali kita baca ayatul kursi. Kata Rasulullah, akan dapat jaminan surga Allah walaupun masih hidup. Masih hidup. Namanya duluan sudah jagat ahli surga. Tidak menghalangi anda masuk surga kecuali karena masih hidup. Itu aja. Mati langsung masuk surga. Kalau jaga satu ayat aja bisa menjamin surga. Kalau jaga Al-Quran semuanya apa yang saya dapat? Itu ya kelebihan orang mukmin. Karena itu mohon maaf kita maklum. Mungkin antara kita ada yang tua, ada yang belum bisa, ada yang masih belum lancar baca huruf Arab, belum bisa istiqamah, belum hafal Quran 30 juz, atau belum hafal juz 30 juga belum. Tak apa-apa. Kalau memang belum, paling tidak berjuang bersama Al-Quran.